Ini bikin begini, ini bikin begini, ini bikin begini, dan di print out lagi. Dan itu ditandatangani, jelas pelanggarannya di situ, pemalsuannya di situ, ditandatangani pada tanggal 24 itu di kantor KPU. Dan puji Tuhan, istri anak-anak saya memang kuat juga mendorong. Saya sampaikan begini, kalau risiko terburuk Bapak harus jadi korban, Oni harus bangga. Selamat pagi pemirsa Lintas Utara. Kembali bersama saya Roni Serang. Kita lagi di podcast Blak-Blakan Lintas Utara. Hari ini kita ketemu lagi. Kita membahas tema yang berbeda. Apa yang kita bahas hari ini yang sekarang lagi bergaung di ruang publik tentang kepemiluan kita yang tahun depan akan melaksanakan pemilu serentak. Namun akhir-akhir ini kita melihat dunia kepemiluan kita agak terguncang dengan adanya masalah terjadi di penyelenggara kita, di KPU secara tatanan berjenjang dari KPU daerah, provinsi hingga KPU pusat. Kita melihat ada keguncangan atau kita disebut di sini KPU lagi bergoyang. Nah, kita sengaja mengambil tema ini karena hal ini lagi seksi diperbincangkan di ruang publik terkait penyelenggara pemilu kita, lebih khusus Komisi Pemilihan Umum. Nah, hari ini kita membahas KPU bergoyang, ini integritas atau intrik. Nah, saya menghadirkan orang yang lagi mengguncangkan dunia kepemiluan kita saat ini. Dia bukan dari kota besar, dia bukan dari Jakarta, tetapi masalah ini berawal dari perbatasan. Paling utara Indonesia akan mengalir ke selatan. Itu nanti kita bahas sebentar, Pak. Ini dimulai dari paling utara Republik ini. Dan kita akan lihat gimana dan kemana arahnya ini. Beberapa hari lalu kita telah menyaksikan DKPP telah menyidangkan ini dari sisi etik. Dan itu berawal dari KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, sang pengadu, saya harus mengatakan seperti itu, bagi sebagian orang sebagai pahlawan, namun bagi sebagian orang juga entah apa disebut. Jadi saya menghadirkan langsung orangnya yang mengguncangkan dunia kepemiluan kita. Beliau adalah Mbak Jack Seba. Ya, Jack Stephen Seba ya nama lengkap. Nah, beliau hadir hari ini untuk eksklusif di Lintas Utara Podcast. Kita akan bahas apa dan bagaimana yang terjadi sebenarnya sampai dunia kepemiluan kita boleh terguncang seperti ini. Selamat pagi Pak Jack. Ya, selamat pagi Bung Roni. Ya, kita akhir-akhir ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Karena sejak pemilu langsung dilaksanakan di Republik ini, baru menjelang pemilu 2024 ini ada hal seperti ini. Ya. Komisioner KPU menggugat komisioner lain dan secara lembaga, secara berjenjang dari daerah ke pusat, Pak. Benar. Pak Jack, boleh diceritakan sedikit apa sebenarnya yang terjadi di KPU? Masyarakat harus perlu tahu ini. Apa yang terjadi di KPU ini sebagai penyelenggara? Iya. Karena ini memang ruang belak-belakan. Ya, jadi belak-belakan. Saya akan tentunya memenuhi apa yang dimintakan oleh Bung Roni sebagai lawan diskusi saya ya di siang hari ini. Pertama, kalau mengatakan bergoyang, diguncang, saya dapat merasakan itu karena banyak orang yang menghubungi saya, orang yang tidak kenal memberi apresiasi, dan kalaupun integritas atau intrik. Kalau intrik saya belum menerima dari WA, tetapi saya mendengar juga ada isu seperti itu. Katanya
Saya cari popularitas. Dari panggung lah. Nah. Cari panggung, ya. Jadi kalau ini adalah intrik, saya kira sudah lama saya ditahan di pihak berwajib. Kalau memang ini adalah intrik yang saya lakukan, sebab ini bukan kecil dan hal ini memang Dampak besar ini. dampak besar karena yang saya laporkan ini adalah lembaga KPU sampai pada tingkat pusat, dan di dalam dinamika sidang sebenarnya kami berusaha untuk tidak menyebutkan pihak luar seperti partai politik, hanya kami meminta menyampaikan inisial, namun karena majelis pemeriksa meminta kami harus jelas menyampaikan, jadi memang kami harus menyebutkan. Sebenarnya dari sisi etika kami tidak menyebutkan karena ini dalam ranah etik kan, ya, ranah etik. Jadi kalau seandainya sidang etik itu disampaikan ke DKPP, saya kira tidak mungkin tanggal 8 itu ada sidang kalau itu adalah intrik. Karena untuk memenuhi unsur-unsur yang diminta materi dan formilnya itu tidak gampang untuk masuk sampai ke DKPP. Sehingga kami melaporkan pada tanggal 21 sidangnya itu nanti tanggal 8. Tanggal 21 Desember sidangnya nanti tanggal 8 Februari. Jadi berarti proses di dalam pemeriksaan itu dikembalikan, pemeriksaan dilengkapi ini, sehingga ditetapkanlah tanggal sidang kemarin tanggal 8, dan itu menurut Bung Roni mengguncang dunia kepemiluan di negeri ini. Hal ini memang perlu saya lakukan. Saya pernah dihubungi oleh pimpinan di KPU Provinsi untuk meminta saya mencabut perkara ini. Karena beliau mengatakan bahwa ini tidak elok. Iya, tidak elok kita melaporkan sesama lembaga. Hati nurani saya seperti itu memang. Iya, yang saya laporkan kan adalah teman-teman saya. Teman-teman semua. Tetapi termasuk saya lembaganya. Iya, termasuk lembaga. Tetapi saya kan sudah 2 periode, akan mengakhiri masa periode saya di tahun 2023 ini di bulan Oktober, tinggal beberapa bulan. Saya tidak tega saya meninggalkan lembaga ini hancur-hancuran. Ya, karena saya tahu di dalam ini ada kerusakan yang sementara dibangun, yang dibuat, dan kekhawatiran saya bahwa lembaga KPU yang selama ini saya banggakan, 9 tahun saya merasakan jati diri saya saya sangat percaya diri ketika saya 9 tahun menjadi komisioner KPU. Ini akan menjadi hancur dan menjadi kenangan yang buruk di sisa masa kami. Maka dengan pertimbangan itu saya lakukan upaya-upaya ini. Walaupun memang Bung Roni tidak mudah. Tidak mudah sebab isu luar biasa. Dan isu itu isu vulgar disampaikan secara terbuka di komunitas kami, komisioner. Bahwa ini tidak mungkin, ini hanya masuk di bawah kolong meja. Ini tidak akan dilaporkan kemana-mana karena semua ditutup. Ya, seperti itu. Artinya berarti ada secara, kalau bicara istilah kepemiluan, ada terstruktur dan masif ini barang, Pak. Iya, saya menduga itu, tapi itu kan nanti pembuktian, ya kan? Jadi itu kan TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Saya menduga ada seperti itu. Tapi untuk pembuktiannya sekarang sementara kami lakukan dan teman-teman juga menyaksikan bagaimana dinamika sidang pada waktu itu. Untuk kami bisa meyakinkan bahwa benar apa yang kami laporkan ini adalah fakta. Ya, saya selaku divisi teknis yang bertanggung jawab tentunya paham betul progres kegiatan itu mulai dari tanggal 16 Agustus itu kemarin, setelah tahapan dimulai dengan tahapan verifikasi administrasi. Terus ada perbaikan verifikasi administrasi. Terus dilakukan verifikasi faktual. Setelah verifikasi faktual, tahapan itu sudah kami lakukan. Ada lagi verifikasi perbaikan. Ya. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa
proses verifikasi faktual itu kami taruhan nyawa kemarin. Tanggal 27 kalau Bung Roni ingat, 27 November ada badai besar. Oh iya, betul. Kita di sini. Saya itu hampir jadi korban. Saya melihat dan saya hampir celaka di kampung Tola waktu itu. Oh, di Tabut itu. Di Tabut. Saya di hari terakhir karena saya bertanggung jawab hari itu harus selesai, maka saya minta kepada teman kita bagi. Dan kami masuk di situ. Ketika kami pulang, badai waktu itu kan dari pagi, jadi kami sore pada waktu itu kami harus pulang karena sudah tidak mungkin lagi kami menunggu hujan turun selesai baru kami pulang. Ketika kami turun sementara jalan, tiba-tiba buah kelapa jatuh dan itu hampir menimpa teman yang di depan. Jadi karena dia lari dan saya konsentrasi pada buah kelapa itu, tahu-tahu bukan buah kelapa yang jatuh, tapi kelapa itu yang patah. Dia patah dan saya pada posisi saya melihat itu kematian tinggal 1 meter. Ya untunglah saya Tuhan kasih kemampuan untuk tidak panik. Jadi saya seperti main tinju, lari pukulan kiri kanan, ya menghindar. Jadi saya lari ke kanan, condong kelapa itu akan ke kanan. Jadi saya balik begini dan dia jatuh di samping kanan. Dan saya shock hampir pingsan pada waktu itu karena shock. Itulah peristiwa verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu apa? Itu ada 1111 sampel yang harus kami lakukan, harus kami temui. Bung Roni seandainya di Tatoareng, kami harus ke sana. Tidak ada alasan bilang laut waktu itu regulasinya belum seperti itu. Regulasinya harus temui dulu. Ketika kami sampai dan orang itu tidak ada, baru ada lakukan upaya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan berikut, kalau tidak dikumpulkan maka lakukan dengan hubungan video call. Dan itu kami lakukan semua seperti 1111 sampel kami harus lakukan. Terus Pak, Bung Ron, saya sambung sedikit. Kira-kira menurut Bung Roni kita sudah kerja. Kita datangi Bung Roni menyatakan kita bukan orang partai. Ya kan? Iya, betul. Kami kan menghargai Bung Roni, bikin pernyataan bukan anggota partai. Nah, sekarang partai tersebut anggotanya ini tidak memenuhi syarat, dia mengakui tidak, dan hanya sesaat itu langsung diklik, plak, langsung masuk, langsung memenuhi syarat, ya kan? Langsung dia memenuhi syaratkan. Ada yang partai memang benar-benar nol, dia memenuhi syaratkan. Sampel kita kan syaratnya kan minimal 137. Memang nggak ada anggota sama sekali. Iya, menurut Bung Roni, kira perasaan Bung Roni sudah kerja susah-susah. Orang hanya tinggal di dalam kamar AC, dia hanya klik truk berubah memenuhi syarat. Kalau memang dia seperti itu, kenapa regulasinya tidak mengatur seperti itu? Kami taat pada aturan. Berikut dilakukan seperti itu. Setelah kami melakukan aturan, kok kami sepertinya kami disalahkan. Kami tidak mengikuti arahan, kok kami disalahkan. Itulah hati saya menggoncang. Jadi sebelum Indonesia menggoncang, bukan main saya menahan kegoncang. Saya menahan kegoncangan ini, dan puji Tuhan, saya dipertemukan dengan tim-tim yang punya integritas. Yang sekarang kan sama-sama kami berjuang sehingga kami memang harus melaporkan itu ke DKPP. Saya garis bawahi tadi yang disampaikan Pak Jack terkait ada kehancuran secara di dalam lembaga ini. Pak, selama Bapak memasuki 2 periode ini, setiap verifikasi memang seperti itu, Pak? Iya. Kemarin 5 tahun lalu itu verifikasi faktual memang itu ada. Justru yang lebih mudah kemarin, sampel yang ditentukan pada saat verifikasi faktual pemilu sebelumnya 5 tahun lalu, itu kita menggunakan metode sampel acak sederhana. Artinya begini, keanggotaan seandainya dia 200 yang dia kan, saya menjelaskan dulu peraturan yang mengatur. Partai politik yang menjadi peserta pemilu itu dia harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Selanjutnya 75% kepengurusan dan keanggotaan di kabupaten kota dalam provinsi itu. Berikut keanggotaannya itu minimal 1/1000 dari jumlah penduduk. Iya, atau minimal yang memilih 1000, kalau penduduk yang banyak memilih 1000 minimal.
Jadi kita di sini semua memilih 1/1000 dari jumlah penduduk, berarti minimal partai politik memiliki keanggotaan 137. Ya. Kalau memang tujuannya ingin membantu partai politik untuk digolkan, kenapa kita tidak menggunakan metode lalu? Dulu sampel acak sederhana begini. Seandainya dia memasukkan keanggotaan 200. Maka yang disampling itu hanya menjadi 20 orang. Kita cabut, seandainya kan kita cabut, kita undi nomor 3. Selanjutnya nomor 13, 23, 33. Dapatlah angka 20, ya kan? Itu yang kemarin. Tapi sekarang ini dia menggunakan metode Creasy and Morgan. Iya. Jadi ini di rumusan ini, di rumus ini dia harus mencari interval. Jadi kalau seandainya dia melihat tabel, dia keanggotaan seandainya dia 140, itu di tabel itu samplingnya itu 103. Yang kemarin 140 itu kan hanya 14. Betul. Sekarang jadi 103. Yang susah siapa? Dua-dua susah. Kami yang harus mencari 103. Dan mereka juga harus mengkondisikan 103 ini sampelnya siapa-siapa. Dan itu sudah kami sampaikan, ini. Tapi ketika kami masuk, kami cari, ya bukan sedikit juga orang yang marah ke kami. Bapak asal-asal kasih masukan, padahal bukan kami. Iya, jadi itulah kondisi psikologis kami ketika di lapangan seperti itu. Jadi luar biasa itu, Pak. Iya. Saya sampai bengong ini, Pak. Pengambilan keputusan di KPU itu kan berdasarkan pleno. Iya. Saat pleno itu, Pak, apa yang terjadi di pleno ini? Kan Bapak tidak menandatangani bersama Ibu. Iya. Pada saat pleno itu saya ingat pleno pertama, pleno hasil verifikasi apakah awal. Bapak ada upaya untuk apa membantah bahwa mereka ini tidak lolos, taruhlah partai A. Kenapa dia harus MS gitu? Dalam dinamika rapat tidak ada itu. Karena memang kami menandatangani itu, tidak ada perbantahan pada saat rekapitulasi di tanggal 5 itu. Karena kan tinggal di print cocok, oke, dibacakan, tidak ada komplain, ditandatangani. Perubahannya itu nanti terjadi sesudah pleno. Dan itu jelas dilakukan, saya dilaporkan DKPP, jelas saya menguraikan bahwa itu dilakukan di provinsi dan mengumpulkan kabupaten kota, dirubah di data sipol. Data sipol itu di print kembali dan itu ditandatangani. Yang saya sebutkan secara manual itu di tanggal 7. Manual di kami sini memang kami print out dari sipol. Tapi langsung ditandatangani kan, baru di scan lagi. Dibilang itu ada perubahannya secara manual, bukan di sipol. Semua sipol dimasukkan ke sipol. Jadi perubahannya itu dilakukan pada sistem. Ini kan sudah di print dulu, ya kan? Setelah di print kami tanda tangan, di scan lagi. Nah, scan itu kan sudah menjadi data sebenarnya kan? Data yang sah karena sudah ada tanda tangan, ya kan? Sudah ada tanda tangan. Ya, karena ini kelihatan bahwa ada yang ingin membantu partai tertentu untuk digolkan, maka ini disesuaikan, dirubah lagi, dirubah. Ini bikin begini, ini bikin begini, ini bikin begini, dan di print out lagi. Dan itu ditandatangani, jelas pelanggarannya di situ, pemalsuannya di situ, ditandatangani pada tanggal 24 itu di kantor KPU, di ruangan salah satu komisioner. Anehnya saya ada pada waktu itu, saya tidak diundang untuk perubahan itu. Untuk perubahan itu. Jadi katanya rapat pleno. Kita potong sedikit. Berarti sewaktu pleno semua berjalan sesuai. Iya. Berjalan sesuai aturan yang di. Iya, ada yang belum memenuhi syarat. Ada yang memenuhi syarat, tidak ada komplain apa-apa. Jadi perubahan ini sesudah pleno, Pak, terjadi. Sesudah pleno. Saya kira ada dinamika dalam pleno, Bapak tidak tanda tangan itu di saat ketika pleno, Bapak tidak. Itu berjalan biasa dan normal pada waktu itu. Jadi itu dirubah di provinsi. Data itu ketika sudah dirubah di provinsi, maka dikembalikan ke kabupaten kota untuk menandatangani. Dan karena mereka mungkin tahu saya Jack Seba nggak mungkin akan melakukan itu kan. Jadi itu ditandatangani di satu tempat. Untunglah kami punya teman Ibu Sri yang menyampaikan ke saya bahwa dia diminta
untuk menandatangani ini, dan beliau menolak bahwa ini adalah Ibu pelanggaran Sri salah hukum. satu yang tidak menandatangani. Dan yang lain ada teman 2 orang yang hadir waktu itu, mereka langsung menandatangani. Dan yang satu anehnya sakit di rumah, didatangi di rumah, dibawa dokumennya, iya, langsung ditandatangani di sana. Dan itu pemalsuannya di situ karena menimpa. Pada waktu itu tanggal 24, tapi dokumen yang ditandatangani itu tanggal 25, tanggal 5. Itu kan jelas itu ada. Pleno 24. Di pleno ada menandatangani, iya, yang menandatangani itu tanggal 24, tapi dokumen yang di tanggal 24 itu adalah tanggal 5. Artinya menindih ini, membatalkan ini yang benar, dan seakan-akan partai berita acara ini yang benar. Dan itu yang menjadi dasar mereka itu main tangkis pukulan di DKPP. Iya. Itu pertama. Itu di proses verifikasi awal. Yang paling aneh itu di tanggal 8 itu ada 3 partai politik. Itu ada 6 partai politik. Saya sebutkan saja partai politik yang memenuhi syarat itu, supaya teman-teman ketika mendengar ini atau menonton ini juga senang. Partai Perindo, Partai Hanura, Partai PSI, karena mereka bekerja luar biasa dan mereka bisa memenuhi. Ada 3 partai politik ini tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Tetapi ada 2 partai politik di waktu itu, sampai dengan tanggal 7, ini kan tanggal 7 Desember tahapan terakhir. Jadi sampai di KPU itu kan kalau tanggal itu berarti sampai dengan jam 12. Jadi batas 23.59. Sampai jam 23.59, 3 partai ini tidak memenuhi syarat. Ya, udah. Besoknya tanggal 8, 2 partai ini berubah menjadi memenuhi syarat. Jauh perbedaannya sampel. Bayangkan sampel cari 1 orang saja susah. Ini kok 80-an, 90-an langsung dirubah menjadi dimasukkan. Saya sampai sekarang tidak tahu siapa penama dimasukkan ini menjadi memenuhi syarat. Ini kira-kira kalau seandainya dipidanakan ini dan dicari, ini bukan main. Orang yang sudah menyatakan ada surat pernyataan tidak memenuhi syarat. Iya. Kalau ini pidana, kalau ini proses hukum di pengadilan umum, ini akan digali dan akan turun lapangan dan mengecek benar Anda. Tapi ini kan etik, jadi mungkin tidak akan sampai ke sana. Jadi 2 partai ini langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Jadi menjadi 5 yang memenuhi syarat pada waktu itu, tanggal 8. Maka secara terbuka saya menyampaikan bahwa ini ada perubahan data. Karena saya ketahui selaku ketua divisi yang bertanggung jawab pada waktu itu, saya akan cek terus, ya, sampai batas terakhir jam berapa, ya, jam 23.59 itu 2 partai ini tidak memenuhi syarat. Besoknya pada saat rapat pleno dibacakan sudah memenuhi syarat. Dan saya coba tanya, ya, jadi mereka tidak tahu bahwa pada waktu itu seperti ya bergurau saja. Saya tanya, Pak Ketua luar biasa. Saya tanya ke pimpinan partai, luar biasa, tadi malam kita pulang belum memenuhi syarat, kok bisa berubah? Ya dia mungkin karena dia mungkin kalau bisa menjelaskan, ya silakan. Dengan bedanya beliau ambil mikrofon. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi perlu kami jelaskan bahwa tadi malam, ya kurang lebih jam 10, jam 11 kami mendapatkan telepon dari pimpinan provinsi, partai maksudnya, partai di tingkat provinsi, untuk segera ke KPU membawa KTA, diantar ke staf kami, diantar. Bayangkan, hanya membawa KTA sudah di tanggal 8 itu, sedangkan aturan itu dalam tahapan itu tanggal 7 harus tutup. Selesai. Itu sudah di tanggal 8 subuh kan berarti, ataupun dia kerja mulai tengah malam. Dia kerja di ruangan yang lain, bukan di ruang operator. Itu dilakukan, dan pengakuan dia pada saat rapat pleno. Dan dia bangganya, dia bilang, iya, hampir pagi Pak kami menyelesaikan, memasukkan data. Tapi ini sudah lewat aturan. Ya, sudah menyalahi aturan ya. Menyalahi aturan. Jadi vulgarnya seperti itu kasus ini. Lain kalau bikin apa kan perubahan-perubahan secara sembunyi atau ini sudah luar biasa. Tapi ini vulgar sekali Pak. Iya, vulgar, memang vulgar, dan teman-teman kami juga menyatakan bahwa ini adalah perintah. Potong dulu di kata perintah. Berarti apa yang terjadi saat ini dan yang Bapak ceritakan tadi itu memang ada perintah secara berjenjang itu Pak, untuk mengamankan dalam diduga itu, tetapi pastinya kan besar karena begini.
Karena begini, kalau hanya Sangihe, saya belum yakin. Tapi KPU kabupaten kota lain juga kan teman saya. Iya betul. Jadi walaupun tidak ada rekaman, tidak ada bukti, tetapi pun mereka kalau diminta untuk bersaksi, palingan semua kan takut. Tidak seperti mental saya kan. Iya. Jadi mereka katakan bahwa memang mereka ditelepon, mereka diancam katanya kalau tidak mau ikut arahan, itu tidak ada ruang lagi menjadi penyelenggara. Yang 2 periode tidak bisa lagi ke provinsi, tidak bisa ke Bawaslu. Seperti itu teman-teman menyampaikan. Walaupun tidak ke saya, tetapi informasi itu sudah vulgar, memang sudah luas teman-teman mengetahui. Jadi arahan itu yang membuat. Dan ada bukti-bukti yang nanti akan ditunjukkan pada rapat kedua di sidang tanggal 14 ini. Memang kami akan buktikan semua pelanggaran-pelanggaran itu, dan kami dapat mengumpulkan dokumen-dokumen itu dari dari teman-teman yang membantu kami berjuang ini agar supaya ini dapat disingkap. Dan tujuan kami melaporkan ini, ruang kami kan hanya etik. Jadi tidak ada itu bukan ruang kami untuk menggugurkan partai politik. Betul. Itu tidak ada ruang, karena itu adalah sengketa proses. Di situ sengketa proses. Tapi ini adalah etik. Kami hanya ingin DKPP itu dapat memutuskan seadil-adilnya agar supaya ketika kami meninggalkan KPU, gantilah dengan orang-orang yang benar-benar bersih, dan ini merupakan pengalaman yang berharga untuk kembali mengkokohkan KPU itu sebagai fungsi. Pak, kita harus pastikan lagi ini, memang Bapak tidak dilibatkan ketika ada perubahan itu? Tidak kan tidak Bapak anggap ini sudah selesai, sudah pleno kan? Iya, justru saya ketemu, kan saya tunggu di depan pintu pada saat mereka melakukan perubahan. Yang bekerja ini. Iya, saya tunggu kan rapat, namanya rapat tertutup dan rapat gelap. Ya, jadi cara mereka pada waktu itu begini. Saya tanya ke staf sekretariat, siapa yang suruh ini? Ya, ketika sudah ditandatangani kan saya minta, sudah ditandatangani. Nah, saya tanya, siapa yang perintah ini? Enggak, Pak, kita cuma diperintahkan untuk print out. Selanjutnya bawa saja ke komisioner, karena komisioner juga sudah diarahkan. Begitu jawabannya. Jadi tidak ada komunikasi untuk tawar-menawar, karena masing-masing sudah tahu dengan perannya. Fungsi staf itu kan adalah memberikan supporting, dukungan, apa yang kami butuhkan, membantu kami setiap tahapan. Bukan pengambil keputusan sebenarnya. Tapi mulai dari merubah data sudah staf. Padahal untuk merubah staf dan menutupkan ini sebenarnya untuk sampai menetapkan itu bukan hal kecil. Memang harus diperdebatkan dalam rapat pleno kan. Satu-satu angka saja itu diperdebatkan dalam pleno, tapi ini hanya sesaat. Jadi dia print dan bawa. Saya sempat ketemu dengan teman-teman, saya tanya, melakukan perubahan? Iya. Bayangkan. Mengaku iya. Ini kan dibilang kami mengikuti arahan. Dan saya sampaikan begini. Disambung juga begini. Ya, ini kan masing-masing pilihan. Maka tentunya saya sebagai seorang manusia, saya sebagai manusia tentunya tertantang dan marah. Saya bilang, kita akan lapor. Dan mereka tantang, silakan. Nah, ini terpaksa memang saya harus laporkan karena memang ditantang kan? Ditantang untuk dilaporkan. Pak, ini berarti KPU sedang tidak baik-baik saja ini, khususnya di Kabupaten Sangihe. Walaupun ini ya lepas dari persoalan sesama komisioner, ini persoalan etik yang dilaporkan. Tetapi kan secara psikologis ini akan mempengaruhi suasana kerja di KPU, Pak. Iya, teman-teman kan kemarin datang dari Jakarta ketika menghadiri sidang. Oh, udah hadir. Udah pulang kemarin dan kemarin rapat pleno. Ya, kami kayak pemain bola sekelas Ronaldo lah. Sekelas Ronaldo. Jadi memang harus sportif ketika rapat. Ya, saling menyapa. Kadif ini ya, Ibu Ketua, Pak ini. Saling menyapa dan semua bekerja profesional, menyampaikan program, mengevaluasi program, tapi tidak menyentuh dalam hal substantif soal perkara. Karena sebab kalau sudah masuk dalam
hal soal yang dihadapi sekarang pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam ruang rapat. Kemarin kami rapat, Roni. Rapat kemarin. Sampai begini, istri saya tanya, anak-anak saya tanya sampai di rumah. Gimana ruangan itu? Pak, bagaimana? Yang membayangkan situasi di ruangan itu. Mereka pun menyampaikan, aduh kita ini boleh baking. Tapi memang harus dilakukan karena kita harus memisahkan antara kepentingan lembaga dengan kepentingan etik. Ini kan sebenarnya kepentingan lembaga, tapi juga kan person. Karena kan saya sudah ingatkan, akan saya laporkan, ya kan? Iya, jadi sebegini, Bung Roni. Dalam hati nurani sebenarnya itu berat untuk melakukan itu. Udah pasti. Tetapi memang tidak semua orang bisa. Pilihan memang harus kami harus lakukan itu. Dan tidak mudah untuk menabrak tembok. Psikis, fisik betul. Walaupun tidak tidak seperti biasanya. Tidur seenaknya tidak. Walaupun tidak ada ketakutan, tetapi hanya rasa penasaran. Apa bedanya? Ketika saya bangun pagi itu semangat luar biasa. Sudah kelebihan semangat ini sampai kurang tidur. Bukan tidak tidur karena cemas atau takut, tidak. Tapi karena memang semangat itu. Pak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan apa motivasinya sampai melaporkan ini. Bapak akan menjelang 2 periode. Ada enggak motivasi lain selain yang Bapak sebut tadi? Artinya begini, Pak. Saya mungkin kalau ini jadi di saya, belum tentu saya bisa melaporkan ini, kan? Tapi seorang Jack Seba, ya memang di luar sana terkenal integritasnya. Tapi kan kita juga manusia, ini teman sendiri, kan begitu. Teman sendiri yang keseharian di tempat yang sama, Bapak dianggap tega gitu loh melaporkan teman sendiri. Apa motivasi Bapak di luar yang Bapak sebut tadi? Kalau mau ditanya motivasi lain selain daripada saya menghendaki apa namanya, saya ingin menyingkirkan, motivasi saya itu hanya menyingkirkan orang yang model-model seperti ini. Kalaupun masih ada hubungan emosional antara saya dengan teman-teman di sini, bagaimana saya bisa melakukan menyingkirkan yang di atas kalau tanpa tangga di bawah? Jadi untuk Jadi melakukan hal yang baik mesti tega, ya, memang harus tega, kita harus melakukan itu. Saya sebenarnya ingin berpesan kepada teman-teman. Saya mau bertemu dengan teman-teman. Saya mau minta maaf sebenarnya, tetapi situasi ini sudah tidak mungkin dilakukan karena mereka marah pasti ke saya. Pasti situasi ini pasti marah. Iya. Saya sebenarnya mau minta maaf, menyampaikan kita minta maaf karena kemarin saya sudah ingatkan. Saya sudah ingatkan bahwa ini kita cinta sekali KPU ini. Buron kita. Betul. Saya ini 35 tahun saya pensiun dini usia di tahun 2018 itu masa kerja saya 35 tahun. Dan saya penuh bekerja karena belum ada aturan lalu saya terdaftar sebagai PNS itu 30 tahun. Dan saya adalah penyidik pegawai negeri sipil yang kemarin. Saya ikut pendidikan tahun 2006 dan saya mulai aktif ketika SK saya dari Menkumham itu keluar 2007. Sebenarnya penyidik juga seperti itu kan, kan harus independen, ya kan, tidak bisa diintervensi. Tetapi namanya penyidik pegawai negeri sipil, punya pimpinan kan, ya tidak menekan, tetapi dengan hubungan emosional kadang karena relasi. Cara yang berbeda. Ya, pimpinan kadang bilang, adek kasih yang ini bantu akang, maka ya. Tetapi ketika saya di KPU 9 tahun, saya merasakan itu integritas dan independensi. Ya, Bu Roni menyaksikan sendiri kan, ketika pimpin rapat pleno ataupun ada isu ini, isu ini, itu dilakukan. Kenapa? Justru anak-anak saya bangga sekali dengan KPU ini, karena dengan KPU ini saya bisa mendapatkan Jack Seba ada di situ. Iya, saya menemukan ada di situ. Dan itu saya tidak tega. Saya masih punya waktu 1 tahun. Saya akan tetap menjaga KPU ini dan saya ingin mengembalikan, dan di luar sana ternyata banyak masih orang yang ingin. Buron, terus terang kita, orang telepon saya, orang bilang memberikan apresiasi luar biasa. Ternyata menurut mereka masih ada, ya, tapi tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Ada orang telepon saya, dibilang begini, Pak Jack, di Jakarta itu
Ini tambah mendorong saya bersemangat, bukan makam puji. Tetapi saya sampaikan begini, Jack itu di Jakarta sudah menjadi pembicaraan luar biasa, walaupun tidak kenal muka, tetapi nama saya itu dikenal, mereka kenal. Karena apa? Orang-orang termasuk pimpinan KPU yang kemarin. Jadi mungkin mereka menyesal, siapa dari dulu tidak kenal namanya siapa, ya kan? Jadi makanya kirim foto. Saya sering dikirim foto dalam pertemuan-pertemuan mereka, menambah motivasi saya untuk terus saya tetap memberi support. Jadi di sana katanya saya punya julukan, punya predikat, Jack. Pak Jack itu adalah mutiara dari timur yang selama ini terpendam, muncul dan memberikan sinar, dan sinar itu yang memberikan motivasi. Ini kan teman-temannya sudah mau ikut-ikutan ikut-ikutan melapor. Berarti akan ada sidang-sidang lain. Ada sidang-sidang lain pasti, karena ini sudah terbuka. Jadi ini masuk ini. Bahwa ini pembuktian bahwa ini dilakukan seperti Bung Roni duga tadi, TSM. Kenapa saya tanyakan itu, Pak? Ya bukan rahasia lagi bahwa yang terlapor ini mulai di KPUD teradu, mulai dari KPUD kita, KPUD provinsi, KPU provinsi, KPU pusat. Artinya secara logis itu Bapak lagi menabrak dinding ini. Bapak lagi menabrak dinding. Kok Bapak mau gitu loh? Ya, kalau mau dipikir-pikir secara, ya kita kan pasti ada melakukan sesuatu, akan menghitung untung rugi dalam tanda kutip. Bapak emang dapat apa sih kalau melaporkan ini secara keuntungan secara pribadi, selain itu tadi lembaga ini harus jadi baik? Saya berpikir begini, ya memang benar bahwa katanya kalau tidak mau ikut arahan tidak boleh masuk KPU provinsi. Kemarin saya punya niat masuk ikut KPU provinsi, punya niat, tetapi saya tidak terganggu dengan ancaman itu. Justru saya berpikir biar juga kita tidak jadi KPU provinsi. Saya juga punya niat untuk ke Bawaslu. Isu itu juga kan dikembangkan, dan saya ambil risiko biar juga kita tidak akan ikut menjadi penyelenggara. Kita punya keyakinan kalau cuma urusan makan itu urusan Tuhan. Karena begini, saya langsung dikuatkan tapi anak keempat. Anak saya empat semua sudah selesai sekolah. Semua sudah selesai sekolah. Semua sudah S1. Saya pikir mereka tidak akan mungkin kelaparan. Saya cukup dengan pensiun saya sudah bisa hidup kalau dari sisi finansial. Tapi sampai dengan tadi malam orang mendorong saya, Pak Jack harus ikut provinsi. Apapun konsekuensi, walaupun sekarang kita ketahui bersama bahwa Timsel itu tidak melalui proses seleksi seperti kemarin, sudah langsung menunjukkan. Tapi saya masih optimis, dan orang-orang masih memberikan dorongan ke saya bahwa Timsel ini adalah orang-orang yang berintegritas, dan KPU RI juga. Saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini adalah positif sebenarnya, walaupun memang menghancurkan lembaga. Ya, saya goyang ini tetap. Pak Ketua KPU RI kemarin menanggapi dari pihak terkait menyampaikan begitu kan. Tanggapan beliau begini. Itu walaupun saya pikir nggak masuk logika, tetapi beliau mengakui bahwa saya tetap mandiri. Beliau mengatakan begini, pengadu mengatakan bahwa dia merasa terintimidasi, tetapi sampai sekarang dia melaporkan di sini dia masih mandiri. Dari dua sisi ini kata bertentangan. Artinya berarti menurut beliau siapa yang ikut itu berarti terintimidasi, tapi takut melapor, ya kan? Saya terintimidasi, tapi saya mandiri. Mudah-mudahan ini pertimbangan beliau bahwa Pak Jack Seba itu adalah orang yang bersifat mandiri, perlu menjadi penyelenggara pemilu ke depan. Amin. Saya positif seperti itu saja berpikir. Jadi urusan saya maju ini, saya persiapan walaupun disibukkan dengan urusan ini, ya kemungkinan saya akan mendaftar lagi. Iya. Ini yang saya masih penasaran seorang Jack Seba ini. Masih penasaran nih seorang Jack Seba. Makanya saya sampaikan tadi, kalau itu jadi ke saya belum tentu berani melapor. Memang seorang Jack Seba ini DP rasa takut udah hilang, Mbak. Itu gimana maksudnya? Ini barang besar, tinggi, luas dan dalam ini kan. Di beberapa kesempatan saya menyampaikan begini, dan saya sudah pesan kepada anak-anak saya bilang begini,
Bapak di persoalan ini siap menerima konsekuensi resiko terburuk apapun. Sampai begitu, Pak. Ya, kita pesan ke anak-anak. Dan puji Tuhan, istri anak-anak saya memang kuat juga mendorong. Saya sampaikan begini, kalau resiko terburuk Bapak harus jadi korban, Oni harus bangga. Saya bilang itu. Saya pesan ketika kami kumpul. Karena begini, kasus Yosua, ya kan, menjadi perhatian umum dan setiap saat itu dikenang. Itu urusan pribadi. Tapi ini urusan lembaga ini. Munir, urusan HAM. Anak-anaknya, saya yakin bahwa sekalipun orang tua mereka jadi korban, tapi mereka bangga ketika ada momen-momen tertentu kasus Munir ini diangkat dan dia dianggap pahlawan. Saya, soal demokrasi, soal pemilu itu setiap saat dilakukan. Pastilah kalaupun saya akan menerima risiko terburuk, anak-anak dan cucu saya ke depan, sepanjang demokrasi ini masih ditegakkan, Cek itu pasti akan disebutkan, dan itu kebanggaan bagi anak. Ini tidak banyak orang seperti ini, Pak. Artinya Jadi mempertaruhkan semua risiko apa untuk penegakan. Iya. Saya punya keyakinan begini. Punya keyakinan bahwa di firman Tuhan mengatakan bahwa sehelai rambut pun tanpa takkan jatuh tanpa izin Tuhan. Tapi kalaupun seperti Daniel, ya, saya pernah datang ke gembala sidang saya ceritakan kasus ini, dan saya mohon untuk doa. Dengan kasus ini beliau mengingatkan saya bangga, saya terharu mendengar cerita, dan tidak banyak jemaat yang seperti Bro Jack, dan saya selaku gembala, saya bangga. Bro Jack ini seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di sana mengatakan, sekalipun Tuhan kami tidak menolong, kami tidak akan menyembah Allah. Artinya, sekalipun kita akan jadi risiko apapun, saya tidak akan turut bersama-sama untuk menghancurkan KPU. Saya berharap KPU ini tetap menjadi kebanggaan saya, dan itu akan dinikmati oleh anak cucu saya. Mbak, memang kita mau bilang apa ini Ali? Dunia kepemilian kita dengan kasus ini memang sangat-sangat berguncang, dan ini jadi isu nasional yang sekarang lagi seksi-seksinya. Saya yakin Bapak dikejar-kejar wartawan tentang hal ini, baik wartawan lokal maupun wartawan nasional. Yang selama ini dengan kasus yang ada enggak, Pak, ancaman yang harus Bapak terima selama ini? Selain tadi banyak support dari teman-teman, udah pasti ini barang akan membuka cakrawala, ternyata ini hal seperti ini, dan menggugah banyak pihak, termasuk yang mungkin yang dilaporkan Bapak akan sakit hati dan sebagainya. Anda dapat ancaman yang luar biasa. Nggak usah kita sebut, kalau Bapak nggak mau sebut dari mana ya nggak usah. Iya. Kalau ancaman itu menurut saya itu dari oknum, dan oknum itu yang menjadi apa namanya, menjadi ya kayak mediator lah. Dia akan menyampaikan informasi dengan meminta saya untuk mencabut. Ya, tetapi itu sudah dikelirkan, itu hanya miskomunikasi dan dia berlebihan menyampaikan ke saya. Ya, dan sudah dikelirkan semua, kami komunikasi baik dan semua diluruskan, karena itu sempat kemarin kan di Kompas. Oh ya, di media Kompas, apa Tempo itu mengejar katanya pra 8 Februari pengadu itu menerima intimidasi, dan memang benar itu, tapi itu sudah dikelirkan semua, dan sekarang saya nyaman, justru saya dilindungi dari teman-teman, Pak, baik KPU daerah secara berjenjang, provinsi dan KPU pusat. Ada yang tidak pernah meminta Bapak ketika masalah ini mencuat dan dilaporkan ke DKPP? Ada tidak teman-teman itu menghubungi Bapak atau ketemu Bapak untuk meminta ini, kasus ini tidak usah dilaporkan atau dicabut ketika sudah dilaporkan? Itu pasti ada. Pasti. Dan yang meminta untuk mencabut ada orang yang dilaporkan. Ada yang nelpon, meminta untuk dicabut, meminta saya untuk mencabut. Bapak jawab apa ketika diminta dilapor? Ini teman sendiri loh, Pak.
teman sendiri, bukan teman, pimpinan. pimpinan. Ya, Saya katakan, kalau ada yang teman mungkin, ada yang pimpinan meminta. Iya. Secara psikologis ini Iya. Pak pasti Beliau menyatakan begini. akan berkecamuk kan begitu. Beliau menyampaikan kan untuk kepentingan bersama. Saya tanya kepentingan siapa dulu? Iya, kepentingan kita semua. Kan ada teman-teman. Nggak elok, dia bilang. Nggak elok katanya kalau begini. Saya bilang nggak elok juga Bapak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Jadi di kantor terus. Tapi pada akhirnya saya Tidak mengatakan, goyang seorang Jack. tidak. Justru saya pernah ditanya pada waktu itu, Pak Jack, benar Pak Jack melaporkan? Saya bilang iya benar. Bapak melaporkan siapa? Bapak yang saya laporkan. Itu pimpinan ya. Jadi Bapak langsung bilang, Iya Bapak yang saya tidak mau. Dia tanya rekam, ya saya rekam. Oh Bapak tanpa izin saya merekam, ya konsumsi saya. Dan memang jadi konsumsi saya. Jika intimidasi kan jadi bukti menguntungkan saya kan. betul. Ya. Jadi Bung Roni begini. Bung Roni penasaran. Gimana? Manusia nggak ada yang nggak Ya, takut. betul. Tetapi keyakinan saya cuma itu. Ya, apalagi saya disupport oleh orang-orang hebat. Ya. Dan kemarin ada teman sesama penyelenggara. Dia menelpon, dia memperkenalkan diri. Saya pikir Penyelenggara ya? iya sesama penyelenggara. Dia dapat nomor dari seseorang. Katanya ini wah bergoncang seperti Bung Roni, istilah Bung Roni. Kami nonton dan dia menjadi pembicaraan kami. Satu Maksudnya, republik Pak ya. ini yang bahas tentang Dan- Jack, seorang dan- Jack Seba, dan beliau- anak kampung dari utara kan. Dan beliau menyampaikan bahwa kami memberikan support, tetap semangat. Dan beliau sempat bilang begini, memang Pak Ketua, dia sebut saya Pak Ketua, kami membutuhkan pahlawan yang seperti Pak Jack. Saya pikir pahlawan ini orang sudah selesai pengabdiannya atau masih sementara mengabdi itu. Cuman Pak memang saya sendiri ada rasa takut Pak. Ya. Artinya kekhawatiran sebagai manusia ada. Seperti saya bilang, sampai saya katakan tadi, Jack Seba ini menabrak dinding tinggi, lebar, dalam, tapi kelihatan rasa takutnya hilang gitu, Pak. Saya bilang, aduh, Pak, Jack Seba. Banyak. Jadi sekarang pembahasan di mana-mana itu Jack Seba. Iya. Jadi membuka cakrawala ini sesuatu yang bukan, tidak lazim, Pak. Iya. Tidak lazim untuk menggugat lembaga sendiri, Iya. teman sendiri dan pimpinan sendiri. baru Jack Seba kan yang Iya. bisa melakukan itu. Pak Bung Roni, di tanggal berapa itu saya mengikuti, saya dapat itu beritanya di Komisi 2. Itu ada setelah rapat dengar pendapat umum RDPU tim koalisi yang membacking kami, sama-sama berjuang dengan kami dengan Komisi 2 kan. Situasi pada waktu itu kan ditutupkan, itu Iya. ada beritanya kan. Selanjutnya siangnya itu disambung dengan rapat koordinasi rapat kerja dengan penyelenggara. Nah, di situ menyebutkan diminta laporan kinerja dari DKPP. Di situ disebutkan, beliau menyebutkan, dan saya punya video itu, penggalan video. Ya, beliau mengatakan begini. Ada 2 kasus yang menarik. Ya, dia laporkan di Komisi 2. Ada 2 kasus yang menarik. Yaitu anggota komisioner KPU daerah dari Sangir Talaut melaporkan ketua KPU daerah, ketua KPU provinsi dan KPU RI, dan di wilayah Kalimantan Tengah. Yang saya dengar kemarin itu ditarik kasusnya, tidak bisa bertahan. Tidak kokoh pertahanan. Ya, tidak bisa bertahan. Pada akhirnya katanya dicabut. Menurut teman-teman wartawan dari Jakarta, ya seperti itu. Dia menyebutkan itu dan beliau menyambung begini. Ini menarik perhatian publik karena sepanjang ada DKP baru ini terjadi. Saya jawab sendiri, karena baru ini melakukan
Baru ini memang Baru ini makanya saya terjadi. tanyakan tadi. Iya. Baru Bapak 2 periode, apakah itu Tidak pernah. Tidak setiap pernah. Dan verifikasi iya. Di kami 2 periode ini kan terjadi 3 rezim kepemimpinan kan. Di masa pertama almarhum Pak Yusuf. bukan KPU Oh, RI yang KPU yang waktu meninggal KPU RI yang meninggal. Iya, untuk Iya. Beliau berikut di masa Pak Arief Budiman, Adi Budiman. ya sampai dengan selesai Pak Ilham Saputra. Sekarang yang sekarang Pak Hasim ketua. Ya, Husni Kamil Manik yang pertama almarhum. Iya. Sampai Pak Yuri yang menggantikan. Itu tidak pernah terjadi apa-apa. Nanti sekarang. Jadi memang warga masyarakat jangan heran memang kalau saya melaporkan, karena memang justru saya heran kenapa ini baru kali dilakukan. ini terjadi. Iya, sehingga memang saya harus melakukan. Dan saya sangat percaya bahwa banyak sekali sebenarnya orang mendongkol ini dengan perilaku ini. Tapi Nggak ada ruang untuk belum seberani. takut, Belum, intinya ya. takut kan, banyak Ya, pertimbangan. Banyak lah. pertimbangan. Tapi saya optimis bahwa ini sudah. Kemarin saya dapat berita tanggal 13 katanya di wilayah Sumatera akan ada akan ada sidang. Oh, sudah sidang, berarti laporan sudah masuk. Berarti sudah masuk. Berarti memang dari utarain jadi pilot project ini. Saya sudah janji dan kepada teman-teman, saya sudah deklarasi. Teman-teman tunggu, saya akan berjuang keadilan dan kebenaran dari utara dan mengalir ke selatan. Dari awal saya sudah sampaikan itu di grup kami. Iya. Pak, kembali ke masalah yang Bapak laporkan. Kemarin terungkap di persidangan itu, ketika ada forum-forum bersama KPU, menurut Bapak nampak ada semacam intimidasi lah dari pimpinan. Sebelum penetapan hasil verifikasi faktual, Bapak tidak pernah menerima perintah atau petunjuk bahwa akan mungkin mengamankan si A, mengamankan si B, atau lakukanlah sesuai aturan gitu. Memang pada bulan November pasca yang saya ceritakan sudah ada bencana, perubahan, ya, sudah ada perubahan. sudah perubahan. Ini kan masih ada perbaikan kan? Itu di tingkat pimpinan itu ada instruksi ke kami, karena kami punya grup besar, namanya itu di teknis all itu ada sekitar hampir 200 personil sampai dengan staff di dalam, dengan operator masuk dalam. Jadi di situ ada petunjuk dari pimpinan bahwa silakan teman-teman bekerja, ikuti aturan, ya seperti itu, ikuti aturan sebagai seorang pimpinan, karena itu sudah ada arahan dengan yang tetap bertahan kan, perintah. Maka ini dikanterlah oleh jangan mempengaruhi lagi, kata. Silakan, ada yang mengikuti arahan. Secara vulgar juga disampaikan di situ. Di situ saya nggak enak. Saya langsung jawab di grup besar. Saya ingat, kalau tidak salah, captionnya begini: Pak Ketua, ini adalah pelanggaran yang mendasar. Ini pengkhianatan pada pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu saya simpan WA-nya. Dan ini akan saya kumpulkan semua. Dan beliau merespon, menjawab, tidak ada ruang buat membahas ini. Dan beliau japri ke saya, Pak Jack, kalau free nanti akan saya hubungi. Jangan bahas di grup. Nanti saya hubungi. Oke, saya tunggu, saya tantang tunggu. Malam harinya ternyata dia telepon, saya enggak mendengar, karena waktu itu ada acara pohon terang di bulan November akhir di GPD Sesibung. Ya. Paginya saya buka, saya lihat ada panggilan tak terjawab yang tidak saya respon. Pagi itu langsung saya jawab. Jadi beliau nyambung begini, saya mengerti perasaannya Pak Jack. Ya. Kalau ada waktu free nanti kita akan bahas. Saya mengerti perasaan Pak Jack. Saya langsung menjawab di situ. Terima kasih kalau Bapak mengerti tentang perasaan. Yang saya tidak mengerti perasaan Bapak. Ya, langsung saya tantang. Jadi mungkin dengan cara-cara seperti itu yang saya sampaikan, mereka enggan untuk
menghubungi saya sehingga lewat teman-teman Yang lain. sehingga memang perubahan itu tanpa sepengetahuan saya, tapi untunglah saya karena aktif terus mengikuti dan saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya, sehingga memang kapan itu terjadi, dilakukan di mana, saya bisa mengikuti. Tapi saya kan tidak punya kemampuan untuk membatalkan semua ini. Karena ini kan sikap kolektif kolegial. Apa yang mereka lakukan ya tinggal pilihan. Karena 3 orang ini. Iya, tinggal pilihan. Jawaban mereka juga kan ini pilihan. Saya katakan coba-coba mempengaruhi mereka dengan kita akan lapor. Mereka tentunya silakan ya, Mas. Sekarang saya lakukan. Sekarang saya harus memang lakukan, harus laporkan. Dan mudah-mudahan saya berharap nanti di tanggal 14 ini itu ada sidang lanjutan. Kami akan menyampaikan bukti-bukti yang lebih kuat, yang lebih meyakinkan terhadap pengaduan kami. Dan kami sangat berharap bahwa DKPP ini adalah penyelenggara pemilu yang bertugas sebagai lembaga yang mengawasi perilaku dan akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan pelanggaran perilaku yang etika yang mereka lakukan. Kami berharap, dan petitum yang menjadi permintaan kami itu dapat dipenuhi. Karena kami menginginkan untuk dibersihkan. Carilah orang-orang yang kayak 9 tahun kemarin kita berjalan, integritas bukan integritas. No? Ya, jadi yang dari tadi saya sampaikan itu untuk mematahkan ya, jadi intrik yang dilakukan. Jadi sekarang Bung Ron itu intriknya hilang yang benar-benar adalah jadi integritas. jelas ya, teman-teman tim kreatif versus, jadi harusnya integritas versus intrik. Jadi kita akan melihat siapa yang akan menang nanti, integritas atau intrik. Pak, seandainya kita ada 2 pertanyaan ini. Kalau DKPP memutuskan apa yang Bapak adukan itu tidak terbukti, apa yang Bapak melakukan? Sebagai warga negara Indonesia tentunya ya kita tinggal melihat di mana ruang hukum kita, yang apa yang bisa kita lakukan. Tetapi saya masih percaya, Ron, bahwa lembaga-lembaga yang ada sekarang ini tidak ada yang punya integritas tadi maksudnya. Ya, artinya tidak ada yang akan menunjukkan kepada publik, karena ini sudah disorot publik kan? Terbuka satu untuk republik satu itu republik ada. Karena kalau saya melihat ini tanggal 14 ini justru lebih menarik. Karena tanggal 8 kemarin, karena tanggal 8 kemarin ini kan belum terlalu pemeriksaan. belum terlalu vulgar kan. Sekarang ini sudah di pembuktian dan orang sudah semakin tahu ada kasus ini kan. Betul. Nama saya Jack, saya bahkan nanti disebutkan sudah pada rapat ketika. Jadi sekarang banyak orang Indonesia yang tidak kenal nih Jack Seba, yang mana orangnya, tapi namanya mereka tahu. Orang yang mengunjang KPU, orang kampung dari utara, ya kan? Itu Pak, kalau DKPP ya kita tidak berpikir mungkin sama Bapak, tapi kalau itu terjadi ya seperti kalau seandainya DKPP memutuskan ada apa yang Bapak adukan itu betul dan menjatuhkan hukuman, sanksi atau apalah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dan menjadi ruang DKPP, apakah Bapak mungkin tidak ada rasa iba, rasa besar untuk teman-teman seandainya mereka apa yang Bapak melakukan untuk teman-teman ini? Tentunya rasa itu ada. Tetapi bagaimana kita akan mewujudkan segala sesuatu itu kalau tanpa konsekuensi kan? Jadi harus ada. Dan dari awal itu memang dari awal kan sudah diingatkan. Maka untuk membuktikan ini supaya memang benar-benar bagaimana ini ada pelanggaran untuk diluruskan, konsekuensi itu memang harus diterima. Apapun yang terjadi itu ya teman-teman harus rela. Betul. Namanya manusia kan kita punya rasa. Apalagi sekian banyak teman sekian lama Ibu Elsie ketua ini kan udah 2 periode sama-sama dengan Pak Tommy juga ya. Itu Pak, kalau yang ini seandainya juga terbukti ada yang dilanggar oleh teman-teman dan DKPP memutuskan bersalah, apakah Bapak akan membawa ini ke ranah hukum positif terkait pemalsuan tadi ke pidana umum? Kalau ini memang akan terbukti,
tinggal tergantung suasananya. Kalau suasana terus ketika ini dibuktikan dan saya terus dicari-cari salah dan saya disalahkan, tentunya rasa itu pasti akan Jadi intinya Jack Seba jangan ditantang untuk hal seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi Pembelajaran pembelajaran dan pelajaran yang berharga ya untuk kita semua. Ya cukup, saya berharap cukup selesai di DKPP. Tapi tergantung moodnya. Kalau moodnya mengganggu kenyamanan, tentunya kita punya hak untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, ya kan? Karena memang cara kerja tim pengacara ini kan mereka kan tidak memaksakan. Itu tergantung saya. Itu enaknya mereka tidak mempengaruhi, hanya mereka tergantung ketika ya. Jadi ke tim pengacara ini memang saya sudah menyerahkan, ada beberapa lembaga yang saya sudah tanda tangani surat kuasa khusus ketika kebutuhan saya. Jadi intinya begini, Jack Stephen Seba itu tidak akan pernah mundur dengan hal ini. Pastilah. Kalau mundur sudah dari awal ya ke DKPP. Saya sendiri ngeri sedap ini persoalan ini kan. Saya di luar itu cuman memang ketika mengikuti memantau pergerakan salah satu komisioner KPU ini memang ngeri sedap saya gitu. Ya, jujur Bung Roni, ada saat-saat begini. Ada kekhawatiran, kita manusia ada kekhawatiran. Iya, pastilah. Tapi ketika dia kayak keluar daerah, ke Manado, ke Jakarta. Oke, saya tadi tanya, Bapak memang ada rasa takut udah hilang? Ada perasaan, tetapi ketika didorong dari hati, memang intinya siap mau apa saja, ya. Memang siap mau apa saja, sehingga kita pikir, karena kita sangat yakin bahwa itu tadi sehelai rambut pun tanpa izin Tuhan, kalau Tuhan yang izinkan yang akan jatuh, apalagi mencelakakan. Kan semua ada dalam pengaturan Tuhan. Luar biasa. Jadi kita masyarakat Sangha, mari kita beri support dan doakan sama-sama makasih. Hal ini bisa cepat selesai dan semua bisa berjalan sebagaimana sebelumnya. Dan apa yang diinginkan oleh Pak Jack, beliau sendiri yang tahu bahwa ini adalah risiko dari sebuah penegakan integritas. Jadi DKPP kita pantau terus, kita ikuti, kita percaya DKPP bekerja profesional sebagaimana amanat undang-undang kepada lembaga ini untuk mengawasi para penyelenggara. Dan Pak Jack Seba dan teman-teman akan kembali lagi seperti semula dulu, tetap dalam satu ruang yang sama. Mungkin perasaannya akan berbeda, perasaan yang berbeda, tetapi tetap sebagai teman, sebagai sahabat, tidak akan mengganggu ritme kinerja, ritme kerja yang sedang berlangsung. Begitu juga dengan teman-teman akan memahami bahwa samdeng orang bilang persoalan di laut jangan bawa di darat kan. Jadi persoalan hukum ini, persoalan ini lain, tapi kinerja juga lain. Pak, terakhir ini Pak closing statement untuk pimpinan Bapak KPU Pusat, KPU Provinsi dan teman-teman Bapak terkait masalah ini, apa yang Bapak mau sampaikan dari ruangan ini? Sesungguhnya dari hati yang paling dalam, secara person saya tidak akan sebenarnya memang tidak akan mengganggu kenyamanan seperti yang terjadi. Kepada semua, jika itu benar-benar melakukan, maka itu perlawanan saya. Siapapun yang di lembaga ini, yang di dalam lembaga KPU, baik dari KPU RI, KPU Provinsi dan di KPU Kabupaten Kota, kalau memang benar-benar ini melakukan dan terbukti melakukan, saya kira itu adalah musuh saya dalam konteks ini. Jadi saya hanya menyatakan bahwa saya tidak akan gentar dalam menghadapi persoalan ini. Saya hanya ingin KPU ini tetap berdiri kokoh dan dipercaya oleh masyarakat, dapat melaksanakan tugas sebagai lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar pasal 22E di ayat 5 mengatakan bahwa
Pemilihan umum itu dilaksanakan oleh lembaga komisi pemilihan umum yang bersifat mandiri, ya, tetap dan nasional. Jadi jangan hanya membawa tetapnya dan nasionalnya. Kemandirian ini yang karena integritas ada pada kemandirian ini. Iya, seperti itu. Jadi jaga, tolong pimpinan, jagalah lembaga ini. Tunjukkanlah kemandirian, integritas kita masing-masing. Kalau kita ingin menjaga negara ini supaya dia tetap aman, lakukanlah pelaksanaan pemilu dengan jujur adil. Kalau kita mengawali sekarang dengan kepalsuan, dengan rekayasa, dengan ketidakjujuran, maka inilah potensi ketidaknyamanan, ketidakamanan di dalam negara ini. Karena sudah diawali dengan persoalannya. Maka kami berusaha untuk dalam ruang DKPP ini dapat membersihkan orang-orang yang di dalam. Walaupun sekarang ini sudah kelihatan seperti ini, tidak akan menggugurkan partai-partai yang sudah ada. Tapi tidak mengganggu pemilu juga. Tidak. Ini akan berjalan dengan baik agar supaya sampai dengan selesai, sampai dengan 2024. Itu untuk berjalan baik. Untuk pimpinan dan teman-teman. Iya. Untuk ada teman-teman mungkin yang sekarang mengalami hal yang sama dengan Pak Jack, tetapi mereka mungkin takut, toh. Iya. Ada intervensi dan mereka ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak seberani Pak Jack untuk mengungkapkan fakta yang menurut Pak Jack. Apa Bapak pesan untuk teman-teman seperti teman-teman yang kita kerjakan ini, yang saya kerjakan dan teman-teman ke depan supaya terdorong untuk melakukan ini pekerjaan mulia. Iya, ini pekerjaan mulia. Jadi jangan takut, jangan gentar. Awalnya saya seorang Jack Seba ini itu kan sepertinya dibenci, ya kan? Dan teman-teman yang lain karena memang tidak mengikuti arahan, dipojokkan, dikucilkan dalam komunitas-komunitas kan. Tetapi pada akhirnya kemari dalam proses ini sudah naik ke permukaan dalam proses ini. Kalau secara finansial jadi mahal. Kalau seandainya perkara ini dicabut dan mereka melakukan dengan upaya-upaya untuk menyelamatkan negara ini kan etik, beresiko untuk diberhentikan, ya kan? Berikut juga kan apa yang, tetapi saya merasakan apa yang saya perjuangkan dari awal dan teman-teman juga merasakan ketika sudah ada pada puncak seperti ini. Kalau saya tidak melakukan, saya tidak dihargai oleh Bung Roni untuk ada di sini, ya kan? Karena memang melakukan itu ternyata masih ada orang yang seperti saya. Dan ini adalah satu penghormatan bagi saya dari Bung Roni, suatu apresiasi bagi saya diundang di sini menjadi narasumber khusus dalam kegiatan ini. Jadi mendorong pada teman-teman, ayo, tidak usah takut, tidak usah gentar. Negara Indonesia ini adalah negara hukum. Tidak sebebas apapun orang mencelakakan orang, ya kan, merugikan orang lain kalau tanpa dasar. Saya pernah berpesan kemarin pada teman-teman, kenapa takut? Saya Jack Seba ini tidak bisa, siapa akan memberhentikan saya dari KPU. Yang memberhentikan saya dari KPU adalah DKPP. Dalam putusan DKPP, DKPP tidak bisa memutuskan saya ketika saya tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan undang-undang. Contohnya sekarang melakukan ini apa? KPU RI berani memberhentikan saya. Negara hukum kan, punya PT UN, kita bisa menggugat surat keputusan. Jadi saya kira itu, beranilah untuk berjalan pada kebenaran. Berjalan pada rel ya. Iya, pada rel. Tapi tidak mudah Pak. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Dengan niat. Iya. Jadi itu Pak untuk penyelenggara paling terakhir. Iya. Untuk masyarakat Indonesia yang sekarang lagi memantau, melihat, mengunjah mana si Jack Seba ini. Apa mereka harus perlu tahu niat Bapak sebenarnya apa untuk hal ini. Iya. Saya berpesan kepada masyarakat dengan persoalan ini, janganlah mengeneralisir bahwa KPU melakukan kecurangan di waktu-waktu kemarin. Jujur saya di 9 tahun itu melakukan pekerjaan dalam KPU itu memang sejujur-jujurnya. Walaupun memang di ending daripada setiap tahapan
itu ada yang kalah, ada yang menang, dan ketika orang kalah kan banyak kalah menyerang, topo. ya. Banyak kan menyerang penyelenggara. Padahal memang sejujurnya itu pada waktu itu sudah melakukan pekerjaan yang benar. Kan keputusan tidak menyenangkan semua pihak Iya, pasti. jadi seperti itu. Jadi sekarang jangan generalisir bahwa KPU sekarang. Saya berusaha dan bantu, dukung saya, dukungan moral dari masyarakat Indonesia untuk melakukan ini dalam rangka untuk menegakkan KPU agar supaya adalah lembaga yang benar-benar, lembaga yang bisa melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 secara jujur dan adil, dan menjadi penyelenggara kami tetap berpegang teguh pada sikap dan prinsip sebagai penyelenggara, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, kepentingan umum, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Jadi jangan dengan persoalan ini berikut langsung menyerah bahwa KPU itu sudah hancur. Kami sementara berusaha untuk menegakkan memperbaiki, dan saya optimis bahwa ketika penegakan hukum ini dilakukan, maka 2024 pelaksanaan pemilu pasti akan dilaksanakan Luar biasa. Secara jujur dan adil, serta ya prinsip-prinsip. Ya, di luar biasa pemirsa Lintas Utara, perbincangan kita harus dibatasi oleh waktu. Masyarakat boleh menilai, mendengar sendiri dari seorang Jack Seba yang beberapa hari ini menjadi perbincangan hangat seluruh Indonesia. Inilah beliau, orang paling utara Indonesia, perbatasan NKRI. Inilah seorang Jack Seba. Kami sengaja mengambil tema hari ini, KPU bergoyang, integritas atau intrik. Ternyata harusnya integritas versus intrik. Pak, paling terakhir Pak, satu kata untuk KPU. Satu kata atau satu kalimat? Satu kata tuh, atau satu kalimat lah. Satu kalimat aja. KPU adalah lembaga yang saya banggakan, dan dengan izin Tuhan proses ini akan tetap berjalan, dan apa yang saya harapkan itu tetap dibuktikan bahwa KPU itu adalah lembaga yang mampu melaksanakan pemilihan umum 2024 dengan memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan asas penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi itu pemirsa Lintas Utara, akhir dari perbincangan kita. Intinya apa yang dilakukan Pak Jack Seba, ya walaupun mengguncang dunia kepemiluan kita, tetapi menurut beliau niatnya adalah bagaimana memperbaiki lembaga ini sebagai penyelenggara yang diberikan ruang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu di tanah air kita. Jadi sekali lagi intinya adalah untuk memperbaiki dan menegakkan integritas dari lembaga ini, personil-personil yang ada di dalamnya. Terima kasih Pak Jack, terima kasih. Terima kasih, Bung Rodi. Tetap sukses, Tuhan memberkati. Selanjutnya rencana ke depan untuk KPU provinsi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Jadi itu dari akhir dari perbincangan kita pemirsa Lintas Utara. Terima kasih untuk pemirsa semua yang telah menonton. Bisa juga kita menonton offline-nya di Lintas Utara TV channel kita di YouTube, perbincangan di hari ini. Terima kasih untuk sponsor kita, ada Apotek Agape yang saat ini telah berpindah lokasi dari lokasi lama ke lokasi baru di Kelurahan Sawang Bendar, Jalan Boulevard. Silakan Anda berkunjung ke sana karena mereka sudah berpindah tempat. Terima kasih juga untuk Dinas Kominfo Perpustakaan yang selalu mensupport kita dan semua masyarakat pemirsa Lintas Utara dimanapun Anda berada. Saya Roni Serang, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.